Ya, baik. Jadi untuk hari ini sekali lagi yang kita akan bahas itu tentang rangkaian listrik. Dalam hal ini saya boleh bilang ini sifatnya masih pengantar rangkaian listrik karena pembahasan rangkaian listrik itu sebenarnya cukup luas sekali. Dalam hal ini kita baru pengantar saja untuk di fisika dasar. Nah, kalau untuk rangkaian listrik yang akan kita tinjau saat ini untuk yang kasus sederhananya yaitu misalnya rangkaian dari tahanan atau hambatan listrik. Jadi misalnya kita punya beberapa buah resistor lalu disusun membentuk sebuah rangkaian listrik, entah itu disusun seri atau disusun paralel, itu yang akan kita pelajari saat ini. Nah, yang ini beberapa hal terkait ini sudah disinggung di SMA barangkali, tapi kita akan coba lihat lagi beberapa hal yang penting selanjutnya, yaitu misalkan kalau di SMA itu ada beberapa persamaan yang sebenarnya dia sifatnya langsung dikasih seperti ini saja, misalnya hambatan seri. Jadi kalau disusun seri, hambatan totalnya tak lain adalah jumlahan dari semua hambatan. Atau misalkan disusun paralel, hambatan totalnya yaitu misalkan untuk 3 buah hambatan R1, R2, R3, maka R totalnya itu 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, jadi dua hal ini itu di SMA barangkali kita langsung dikasih saja bentuk yang ini, yang di kotak biru ini, atau bentuk yang ini. Tapi yang sekarang kita lihat itu sebenarnya basicnya supaya kita tahu sebenarnya dia bekerja seperti apa, atau misalnya kita tahu dia dapat dari mana, sampai yang bisa kita kenal, oh seri itu tinggal jumlahkan, kalau paralel ya kita main dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3, misalnya untuk kasus 3 resistor seperti ini. Baik, itu ya. Nah, kita lihat sama-sama untuk pembahasannya. Jadi tadi sudah disinggung bahwa hambatan listrik, rangkaian tahanan listrik itu pada dasarnya dia tersusun atas jadi pada dasarnya untuk rangkaian tahanan listrik di sini kita bisa lihat pada dasarnya dia tersusun atas 2, yaitu seri dan paralel, atau juga boleh gabungan keduanya, gabungan seri dan paralel. Nah, bagaimana kita menyederhanakan persamaan ini? Ini kan tentunya bukan hanya terdiri satu buah rangkaian, ya tentunya bukan hanya terdiri dari 3 buah resistor seperti ini, tapi ada banyak sekali dan disusun juga variasinya bermacam-macam tergantung dari kebutuhan dari rangkaian itu sendiri. Nah, tapi ini kita pelajari basicnya, misalkan yang untuk disusun seri atau disusun paralel atau gabungan keduanya, gabungan seri dan paralel. Yaitu yang mau kita lihat adalah bagaimana menentukan hambatan totalnya. Nah, dimulai dari hambatan seri. Kita lihat di sini, dimulai dari hambatan seri, yaitu untuk yang hambatan seri kita bisa lihat untuk yang seri kita bisa lihat seperti pada skema rangkaian di sini bisa lihat. Jadi di sini kita punya hambatan ada 3 buah R1, R ini notasi untuk hambatan resistansi, R1, R2 dan R3. Tapi kalau di komponen listrik berarti ini ya resistor 1, resistor 2 dan resistor 3. Jadi itu. Nah, di sini dia dihubungkan seperti ini. Ini yaitu secara seri, dan di sini dia punya titik-titik simpul yang menghubungkan masing-masing hambatan ini, yaitu titik A, titik B, titik C dan titik D. Nah, ini didefinisikan bahwa antara R1 itu A dan B, R2 itu B dan C, antara R3 itu C dan D.
karena untuk keperluan kita mau lihat bagaimana potensialnya, beda potensial antar titik-titik simpul tersebut. Nah, di sini disebutkan, kita bisa lihat, yaitu terminal ujung hambatan. Jadi diberi beda potensial VAD. Jadi di sini A, di sini D. Jadi diberi beda potensial. Jadi ini diberi beda potensial sehingga mengalir arus I. Jadi dia mengalir dari A ke D. Seperti itu. Dia sekali lagi dia mengalir dari A ke D. Ya. Nah, kita bisa lihat, atau misalnya bisa barangkali ada yang ingat kayak di SMA mungkin, kalau kita dapati gambar yang seperti itu, berarti misalkan itu bisa kita gambar. Kalau dibilang terminal ujung hambatan diberi beda potensial VAD sehingga mengalir arus I. Jadi kalau ini A dan D ini ini disebut maksudnya terminal ujung hambatannya ini diberi beda potensial. Maksudnya, jadi kalau sirkuitnya di sini saya gambar skema rangkaiannya misalnya dengan notasi skema rangkaian untuk resistor. Kita ingat di sini misalkan kita punya satu buah resistor, kemudian 2, lalu ini 3 disusun seri. Ini ada R1, ini ada R2, ini ada R3. Lalu ini di sini titik ini dinamakan titik A, lalu di sini itu B, lalu di sini itu C, lalu di sini itu D. Kalau dibilang beda potensial dikasih di sini, berarti artinya kita hubungkan ini ke sumber potensial, kayak gitu. Jadi kita hubungkan ini ke sumber potensial. Nah, masih ingat pembahasan kita yang sebelumnya yang sudah saya videokan juga, yaitu untuk sumber potensialnya ini boleh berupa baterai, aki, atau dari dicolokan listrik DC. Jadi kira-kira seperti itu. Ini maksudnya, sehingga di sini mengalir arus I mengalir seperti ini. Jadi I mengalir dari A ke D. I mengalir dari A ke D. I arus. Ini arus I mengalir dari A ke D. Ya, saya sambil ini ada yang baru masuk. Oke. Ya. I mengalir dari A ke D. Kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa lihat lagi kalau misalnya arus mengalir seperti itu, jika diberi beda potensial VAD, makanya kita punya sebelumnya hubungan yang kita sudah kenal di pembahasan sebelumnya, yaitu hukum Ohm, ya kan? V sama dengan I kali R itu. Nah, jika hambatan total adalah R, maka terpenuhi ini. Ini jika R1, R2, R3 ini diganti dengan satu buah hambatan total R, maka VAD itu arus yang mengalir dikalikan dengan hambatan totalnya. Jadi VAD di ujung-ujung terminal ini itu tak lain adalah total hambatan dikalikan dengan arus yang mengalir ini. VAD sama dengan I kali R. Ini dapat dari mana? Ya, ini berdasarkan hukum Ohm. VAD sama dengan I kali R. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, misalkan untuk beda potensial antar ujung masing-masing hambatan, ini didefinisikan sendiri-sendiri. Ini di sini VAD ini tak lain kan adalah VAB ditambah dengan VBC ditambah dengan VCD, ya kan? Jadi total ini beda potensial. Jadi beda potensial antar ujung-ujung masing-masing hambatan, VAB, VBC, dan VCD. Jumlahan semua masing-masing itu tak lain adalah VAD. Ini. Ya, bisa dilihat VAD ini. Nah, selanjutnya kita lihat masing-masing itu. Tadi kita punya dari hubungan yang paling awal. Kan tadi kita punya itu kan sebenarnya V sama dengan I kali R.
Jadi awalnya kita punya V sama dengan I kali R. Nah, ini berbicara tentang R total. Ini berbicara tentang R total. Nah, kalau kita punya masing-masing di sini, misalkan untuk tiap simpul ini VAB berarti I kali R1, VBC berarti I kali R2, dan VCD sama dengan I kali R3. Itu. Jadi sedangkan kita punya tadi kita punya di sini bisa dilihat tadi yaitu totalnya tadi kan kita punya di sini VAD tadi kan sama dengan VAB ditambah dengan VBC ditambah dengan VCD ya. Jadi itu. Sedangkan kalau kita cerita masing-masing jadi beda potensial pada masing-masing hambatan. Jadi VAB di sini I kali R1, VBC sama dengan I kali R2, dan VCD sama dengan I kali R3. Nah, ini semua nilai-nilai ini tinggal disubstitusi ke sini. Semua nilai VAB IR1 tambah VBC IR2 tambah VCD IR3 itu tinggal disubstitusi. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, ini yang tadi saya bilang kan, nih. Yang tadi kan totalnya kan kita punya yang hubungan V sama dengan I kali R. Ini. Untuk yang ujung-ujung ini, ujung-ujung terminal. Ini A dan D. R-nya ini R total. Jadi di sini kita punya I kali R itu tak lain adalah seperti yang ada di slide tadi, I kali R1 ditambah dengan I kali R2 ditambah dengan I kali R3. Lalu I semua dibagi habis, bagi I, ruas kiri kanan dibagi dengan I, maka kita punya hambatan total untuk susunan seri, yaitu tinggal dijumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi kira-kira seperti itu untuk hambatan total jika tahanan atau hambatannya disusun seri, tinggal kita jumlahkan. Kira-kira seperti itu asal muasal kenapa di SMA kita dapati yang ini, tinggal dijumlahkan untuk yang disusun seri. Iya ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat yang berikut, bagaimana kalau disusun paralel. Nah, untuk susunan paralel di sini bisa dilihat contoh susunannya seperti pada gambar ini. Kita punya R1, R2, R3 tidak disusun seperti yang tadi. Apa yang beda dari susunan yang di sini dengan susunan yang di sini? Ya, kalau kita lihat di sini arusnya kan langsung masuk dari VAD ini, jadi arusnya langsung masuk melewati R1, melewati R2 dan melewati R3. Tapi kalau di sini kita lihat untuk susunan paralel seperti ini, arusnya ketika masuk ini dia terbagi untuk masing-masing R1, R2 dan R3. Jadi arusnya yang terbagi. Kalau tadi itu I-nya tetap I, yang ini I-nya jadi I1, I2, I3 jumlahan. Ini kan berdasarkan hukum Kirchhoff tentang arus, yaitu total arus yang masuk ke suatu simpul harus sama dengan jumlahan arus yang keluar. Ini di SMA kita kenal hukum Kirchhoff kan, jadi ini hukum Kirchhoff arus. Sedangkan kalau yang ini untuk yang tegangan. Yaitu kan VAD ini sama dengan VAB tambah VBC tambah VCD. Ini hukum Kirchhoff untuk yang tegangan, sedangkan ini untuk yang arus. Ini arus yang masuk sama dengan jumlahan arus yang keluar. Masuk ke titik A sama dengan jumlahan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi kira seperti itu. Jadi bisa kelihatannya. Jadi I-nya yang sekarang terbagi atas jumlahan masing-masing I yang masuk ke nilai
masing-masing R1, R2 dan R3. Nah, beda potensial antar ujung-ujung tahanan semuanya sama. Jadi ini, kalau tadi kan VAD kan dia isinya ada VAB tambah VBC tambah VCD kan. Kalau ini ini justru kebalik. Jadi beda potensial antar ujung tahanannya yang sama, arusnya yang justru mengalami percabangan. Nah, kita lihat di sini seperti apa untuk mendapatkan R totalnya, hambatan totalnya. Nah, jika hambatan totalnya R, jadi sekali lagi mulai dari hukum Ohm. Jadi hambatan totalnya R. Tadi kan kita punya V sama dengan I kali R ya. I kali R. Maka karena arus kita di sini terdiri atas I1, I2, I3, makanya kita harus tentukan masing-masing nilai I, yaitu I1, I2 dan I3. Nah, kalau tadi kita punya V sama dengan I kali R, maka I kan V per R. Ya, I sama dengan V per R. V-nya ya sama saja, satu untuk semua, VAB. Nah, I-nya yang kita selesaikan. Jadi I1 yaitu VAB I1, VAB bagi R1. I2 VAB bagi R2. I3 VAB bagi R3. Ini. Iya ya. Nah, itu I1, I2 dan I3. Lalu kemudian semua ini tinggal kita substitusi ke I total yang tadi di awal. Jumlahan I1, I2, I3. Jadi kita selesaikan. Ini. Tadi I kan I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. I tadi itu VAB per R total. I1 itu VAB per R1, I2 itu VAB per R2 dan I3 itu VAB per R3. Nah, ruas kiri kanan ini kita bagi dengan VAB-nya habis di ruas kiri dan kanan, sehingga kita cuma tinggal 1 per R sama dengan 1 per R1, 1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, ini saya pikir ini kita ini cukup familiar sekali, kita ingat waktu di SMA yang paralel seperti ini. Kalau yang seri yang tinggal dijumlahkan saja. Ya. Itu kira-kira untuk menentukan hambatan totalnya untuk susunan seri maupun untuk susunan paralel. Nah, sekarang kita lihat contoh. Di sini. Untuk contoh di sini bisa kita lihat tentukan hambatan pengganti. Ini yang tadi hambatan total tadi. Ya. Jadi di sini kita lihat tentukan hambatan pengganti dari 4 hambatan yang disusun secara paralel. Ya. 4 hambatan yang disusun secara paralel. Ini. Jadi kan kalau untuk kerjaan seperti ini ya saya pikir mudah sekali, langsung kita selesaikan saja kan. Hambatan pengganti untuk yang disusun paralel kan tadi kita sudah dapati seperti ini. Kalau tadi kan contohnya 3 buah hambatan, sekarang 4. Tinggal selesaikan saja. 1 per 1 kilo ohm tambah 1 per 4 kilo ohm tambah 1 per 8 kilo ohm tambah 1 per 5 kilo ohm. Ini disamakan penyebutnya, dapat 63 per 40. Itu 1 per R. 1 per R sama dengan 63 per 40, maka R sama dengan 40 per 63. Maka itu akan sama dengan 0,635 kilo ohm atau sama dengan 635 ohm. 635 ohm. Saya pikir contoh ini sederhana. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau belum ada saya lanjut. Untuk yang pertanyaan yang B, jika ini beda tegangannya, ini beda tegangan. Jika beda tegangan yang dipasang antar ujung-ujung hambatan adalah 50 volt, tentukan arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Nih, jika beda tegangan dikasih seperti itu. Itu kalau saya boleh gambar dia kira-kira seperti ini. Jadi kan itu kan disusun
apa ya, paralel, disusun paralel. Misalkan saya punya R1, saya punya R2, saya punya R3, lalu saya punya R4. Nih, R1, ini R2, ini R3, lalu ini ada R4. Nah, masing-masing ini di sini kita punya, yaitu dia di sini. Jadi dia bercabang seperti ini. Ini. Ya. Lalu di sini ya. Nah, ini kalau bilang yang AB tadi di sini. VAB. Nah, tapi untuk yang contoh ini bisa dilihat ya seperti ini ya. Tapi kalau untuk yang contoh ini dibilang di AB ini dikasih beda potensial sebesar 50 volt. Di sini ini dikasih beda potensial. Ya. Kan di sini ini simbol untuk beda potensial sumber tegangan ya, GGL. Di sini dikasih 50 volt. Jika R1 sekian kilo ohm tadi, R2 sekian kilo ohm, R3 sekian kilo ohm, dan R4 sekian kilo ohm. Jadi ini dikasih 50 volt di sini. Kira-kira seperti itu maksud dari poin yang B. Jika beda tegangan yang dipasang antar ujung-ujung hambatan 50 volt, tentukan arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Ini kan tadi kita punya hubungannya kan, tadi kita dapat I1 gimana, I2 gimana, I3 gimana, dan I4, ya kan? Jadi kan di sini ada arus total yang masuk di sini. Arus total yang masuk, lalu kan di sini ada terbagi, ini ada I1, I2, ini I3, dan ini I4, ya kan? Tadi kita punya kan I total itu kan sama dengan jumlahan dari I1 tambah I2 tambah I3 ditambah dengan I4, iya kan? Nah, pertanyaannya tuh ini masing-masing I ini nilainya gimana? Gitu. Pertanyaannya tuh itu. Nah, ini jawabannya. Tadi kan kita punya I kan V per R tadi itu kan. Itu. Jadi tadi kan kita punya I itu VAB per R. I1 berarti VAB per R1 ditambah VAB per R2 lalu ditambah dengan I3 VAB per R3 lalu ditambah dengan VAB per R4. Ini tinggal masukin angkanya seperti yang ada di slide itu. Kan ini I1 ini kan VAB per R1, I2 VAB per R2, I3 VAB per R3, I4 VAB per R4. VAB nya 50 volt bagi sekian kilo ohm untuk masing-masing R tadi. Ini yang dilakukan 50 bagi 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm ya. Ini karena memang ini harus dibawa ke ohm supaya volt per ohm dapatnya ampere. Itu. Ini dibawa ke ohm supaya volt per ohm itu jadi sekian ampere besar arus. Jadi 50 bagi 1000 0,05 ampere, 50 bagi 5000 0,0125 ampere, bagi 8000 bagi 5000 bagi 8000 bagi 5000. Ini ohm sekian ampere. Jadi yang lewat ke masing-masing I itu adalah masing-masing R itu. Jadi yang lewat ke masing-masing R, I yang lewat ke masing-masing R itu ini sebesar ini. Gitu ya. Nah, hubungan-hubungan ini kan tadi udah ada semuanya di sini. Ini I yang lewat ke masing-masing R, R total kalau paralel. Nih. R total kalau seri, kemudian VAB, VBC, VCD untuk yang lewat ke masing-masing R untuk yang seri. Jadi ini saya pikir mudah saja.
kalau lihat contoh ini, karena cuma memasukin angka-angka saja yang telah kita definisikan bentuk persamaannya sebelumnya. Baik, itu contoh untuk A dan B. Nah, kita lanjut yang berikut. Yang berikut ini kita lanjut, yaitu rangkaian yang mengandung tahanan dan sumber tegangan. Jadi rangkaian yang mengandung tahanan dan sumber tegangan. Jadi tadi perumusan yang tadi itu kita baru merumuskan untuk dapat R total, hambatan total untuk yang susun seri maupun susun paralel, belum kasih beda potensial. Walaupun pas masuk ke contoh soal saya udah tambahkan beda potensial, tapi untuk kasus sebelum contoh soal itu dirumuskan cuma untuk R saja, belum untuk tinjau yang seperti ini. Nah, hubungannya itu bisa dapat seperti ini. Ini. Jadi kalau poinnya di sini dia bilang rangkaian yang mengandung tahanan, ini ada tahanan R1 dan R2 dan sumber tegangan. Ini sumber tegangannya. Nah, seperti contoh di gambar ini, jadi misalnya arus mengalir dari A ke B melalui R1, tapi juga melalui sumber tegangan epsilon ini dan melalui R2. Nah, arus yang mengalir dapat ditentukan dengan menghubungkan persamaan arus dan besarnya hambatan serta tegangan. Jadi ini kan tadi kita punya ya sekali lagi dia bentuk dasar awalnya itu ya dari hukum Ohm itu sendiri. Ini. Jadi dia dasar awalnya itu ya pasti dari bentuk hukum Ohm. V sama dengan I kali R. V sama dengan I kali R. Jadi misalnya untuk contoh ini, jadi kalau dikasih dia seperti ini, jadi misalkan di sini ada R1, lalu kemudian ini ada kasih beda potensial, lalu R2, ini R1, ini epsilon, ini R2 di sini, ini B. Ya, ini A, ini B, lalu arus mengalir dari sini ke sini. Ini I. Nah, jadi di sini kita punya dasar yang kita punya di sini itu adalah V sama dengan I kali R. Nah, tetapi di sini kita punya persoalan bukan cuma sebatas rangkaiannya terdiri atas hambatan saja, tapi juga ada beda potensial di sini, ada sumber tegangan. Nah, makanya di sini untuk kasus ini bentuk umumnya yaitu dijumlahkan. Ini kasih contoh misalnya dipakai tanda atau pakai notasi penjumlahan sigma ini karena ini untuk merangkum kalau nilai R-nya lebih dari 1. Kalau nilai R lebih dari 1. Dan ini juga kalau untuk sumber tegangannya ini dikasih lebih dari 1 juga. Kalau untuk kasus ini ya ini nggak perlu sigma sebenarnya, cuma epsilon saja karena kan cuma sendirian. Tapi kalau dikasih ya berarti harus epsilon 1 misalkan ditambah dengan epsilon 2 seperti itu. Ya. Itu ya. Nah, contoh kayak lalu kalau bilang contoh kok ada emang misalkan contoh yang paling dekat dengan kita sehari-hari, ada emang rangkaian yang terdiri atas 2 sumber tegangan? Ya, ada. Misalkan saja kita contoh yang paling sederhana ya handphone kita. Kan sumber tegangannya misalnya dari baterai, ya kan? Baterai. Terus kita ngecas lagi. Ngecas sambil hidup. Kasus ini ngecas sambil hidup. Jadi kan dia punya kan 2 itu. Jadi ada dari baterai, ada dari colokan juga. Itu contoh ya, sirkuit atau rangkaian yang terdiri atas sumber tegangan. Misalnya untuk yang kasus yang pakai sigma, misalnya sumber tegangannya lebih dari 1 misalkan contoh kayak tadi. Jadi kita ngecas sambil hidup baterai handphonenya sambil hidup. Jadi kan dia sumber tegangannya bisa dari baterai atau juga dari
sumber arus listrik AC yang kita colok ke sumber tegangan kita, gitu ya. Nah, jadi dasarnya itu sebenarnya kan dari ini untuk sumber tegangan yang melewati sebuah resistor, hambatan. Tapi ada juga selain sumber tegangan ini, ada juga sumber tegangan ya dari dirinya sendiri. Jadi yang misalnya seperti ini. Nah, itu yang di cover di sini. Jadi VAB sama dengan sigma I kali R. Maksud saya yang di sini. Kalau yang ini sumber tegangan antar simpul-simpul ini yang melewati R1 berarti yang ini IR1, yang melewati R2 IR2. Lalu ini yang dikurangi dengan ini epsilon. Arus yang mengalir dapat ditentukan dengan menghubungkan persamaan arus dan besarnya hambatan serta tegangan sebagai berikut. Ini VAB adalah beda potensial antar ujung-ujung rangkaian. Sigma IR adalah jumlah perkiraan arus dan tahanan sepanjang rangkaian antara titik A dan B. Sigma epsilon ini adalah jumlah tegangan yang dipasang sepanjang rangkaian antara titik A dan B. Nah, ini ada yang harus diperhatikan. Ini ada yang harus diperhatikan ini, yaitu penerapan dari persamaan ini. Karena ini berkaitan dengan arah arus. Jadi di sini ada ketentuan yang harus kita lihat. Yang pertama, I diberi harga positif jika mengalir dari A ke B. Ini I diberi harga positif jika mengalir dari A ke B. Lalu yang kedua, epsilon diberi harga positif jika kutub negatif sumber tegangan menghadap titik A dan kutub positif menghadap titik B. Ini nanti kita lihat di contoh soal. Saya ulangi, I diberi harga positif jika mengalir dari A ke B. Jadi arusnya itu diberi harga positif jika mengalir dari A ke B. Lalu epsilon ini diberi harga positif jika kutub negatif sumber tegangan menghadap ke titik A dan kutub positif menghadap titik B. Ini. Jadi ini masih ingat, ini yang positifnya, ini yang negatifnya, ya kan? Yang positif dan negatif. Jadi dibilang yang positif menghadap A. Ini yang positif menghadap A. Tapi di perjanjiannya negatif yang menghadap A. Berarti kalau positif menghadap A, ini nilainya negatif. Karena kalau positif jika ini negatif, saya tulis ulang barangkali ya. Ya, misalkan seperti ini. Ini kalau kita tandai, misalkan ini positif, ini negatif. Jadi yang ketentuan nomor 2 tuh. Jika negatif yang menghadap A. Maksudnya itu negatif yang menghadap A. Jadi kalau negatif menghadap A itu berarti seperti ini. Ini R1, lalu yang panjangnya tuh di sini. Ini R2, ini R1. Ini. Kalau yang sesuai dengan pernyataan itu, ya, jadi minus plus. Ini epsilon. Jadi kalau negatif menghadap A, berarti ini plus. Karena ini positif yang menghadap A, berarti ini minus. Gitu. Itu maksudnya. Ini positif, nilainya positif karena yang negatif menghadap A. Tapi ini positif menghadap A, jadi ini nilainya negatif. Itu penerapan ini. Diterapkan dengan perjanjian ini. Gitu ya. Sedangkan I itu diberi harga positif jika mengalir dari A ke B. Oke. Kita langsung lihat contoh biar lebih ngerti. Kita lihat contoh di sini. Jadi contoh 1.
Contoh 1 di sini. Kita bisa lihat. Perhatikan rangkaian berikut. Berapa tegangan listrik antara titik A dan B? Berapa tegangan listrik antara titik A dan B? Ya, ingat ya, kita punya hubungannya kan ini nih. VAB-nya sama dengan ini. Ditanya berapa tegangan listrik antara titik A dan B, VAB. Ini. Jika dikasih seperti ini, R1-nya 100 ohm, R2-nya 700 ohm, epsilonnya 3 volt. Lalu I-nya 0,01 ampere. I-nya 0,01 ampere. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita harus tentukan dulu di awal. Nah, pertama, I positif atau negatif. Kalau arah arus dikasih seperti ini, dari A ke B kan, anak panahnya dikasih seperti ini, berarti I-nya bernilai positif. Ya kan? Ya kan, berdasarkan ini. Mengalir dari A ke B, itu berarti I-nya positif. Itu. Jadi sebelum kita kerja, kita cek itu dulu. Nah, yang kedua, cek 3 volt ini harusnya bernilai positif atau negatif. Nah, kalau kita lihat ini seperti yang tadi saya gambar tadi kan. Ini, berarti kan yang ini. Yang negatif menghadap A. Kutub negatif sumber tegangan yang menghadap A, berarti epsilonnya bernilai positif. Epsilonnya bernilai positif. Lihat di sini. Ini. Kutub negatif epsilon menghadap titik A. Ini negatifnya menghadap A, sehingga dia bernilai positif. Ini. Negatif menghadap A, positif. Positif menghadap A, negatif. Gitu ya. Ini. Jadi dia nilainya plus 3 volt. Dia nilainya plus 3 volt. Oke, kalau itu kita udah tentukan, udah cek arusnya positif atau negatif, sumber tegangannya positif atau negatif, sudah kita udah tentukan, yaitu seperti ini. Tinggal masukkan. Kita lihat di sini. Ini kan tadi sigma tuh. Kan sigma tadi kan bentuk persamaannya kan ini nih. Apa tadi? V AB kan sama dengan sigma IR minus sigma epsilon. Nah, sigma IR kalau untuk kasus R-nya ada 2, berarti sigmanya ini jadi I kali R1 ditambah dengan I kali R2. I kali R1 ditambah dengan I kali R2 dikurangi dengan yang tadi. Ini kan cuma satu saja kan, jadi nggak perlu ada tanda sigma lagi. Gitu. Karena cuma satu. Kalau lebih dari satu dijumlahkan kayak gini, tapi kalau cuma satu berarti boleh hilang tanda sigmanya. Nah, ini ada 2, makanya diselesaikan seperti ini. IR1 tambah IR2. Ini. Makanya I kali R1 100 ohm tambah I kali R2 700 ohm. Lalu kurang ini kurang kebetulan plus 3, langsung kurang 3. Gitu. Sudah? Ini, langsung ini dapat 1, ini dapat 7, kurang 3. 5 volt. VAB-nya itu 5 volt. VAB-nya 5 volt. Baik, silakan teman-teman, ada yang mau tanya? Oke, baik ya. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut ke contoh yang berikut. Nah, contoh ini sumber tegangannya dikasih ada 2. Ini, sumber tegangannya dikasih ada 2. Berarti yang tadi sigma E-nya ini harus dijumlahkan. Epsilon 1, epsilon 2. Ini tetap karena R-nya ada 2. IR1 tambah IR2. Ini ya, sigma dan dalam kurung ini sigma. Jelas ya? Ini epsilon 1 3 volt, epsilon 2 7 volt, 200 ohm, 600 ohm. Nah, cek tadi I-nya. I dari A ke B berarti positif. Ya. I dari A ke B berarti positif. Tapi itu yang jadi pertanyaannya. Soal ini tanya arus yang mengalir. Arus yang mengalir. Nah, jika VAB-nya 5 volt, ini tinggal substitusi nih.
Kita jawab I ini. Kita jawab I ini. Ini kan sebenarnya bisa substitusi saja. R1 ada, R2 ada, epsilon 1 ada, epsilon 2 ada, VAB ada. Maka kita bisa dapat I ini kan? Gitu. Nah, sebelum menyelesaikan itu, cek dulu nilai epsilon 1 dan epsilon 2 apakah positif atau negatif berdasarkan ketentuan yang tadi. Yang ini plus menghadap A. Plus menghadap A berarti negatif. Ya kan? Negatif menghadap A berarti positif. Jelas ya? Itu berdasarkan ketentuan. Nah, tinggal diselesaikan. 5 ini masukin angka yang tadi saya bilang. 5 I kali 200 tambah I kali 600 kurang, karena tadi kan minus 3 ya. Ini 3 tapi kita bukan kerja pakai 3 kan, berdasarkan ketentuan dia harusnya nilainya negatif, maka minus 3 plus 7, ini tetap positif ya, plus 7. Oke, 5 sama dengan 800i, jadikan 200i tambah 600i 800i kurang minus 3 tambah 7 4. Udah ya, maka 800i sama dengan 9. Ya, 800i sama dengan 9. I sama dengan 9 per 800, 0,01125 ampere, 0,01125 ampere. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, silakan, ada yang mau tanya? Baik, oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ya, ini untuk yang kasus yang loop. Kasus yang loop. Jadi sirkuitnya tertutup, membentuk loop. Ya, kita lihat untuk kasus yang loop di sini. Jika titik A dan B pada pembahasan sebelumnya dihubungkan, jadi akan diperoleh rangkaian tertutup yang disebut loop. Ini. Tadi kan kita punya AB kan terpisah tuh kan. Sekarang AB-nya ini tertutup. Jadi dihubungkan, AB-nya dihubungkan. Ya. Seperti pada gambar ini ya, pada skema rangkaian ini. Nah, pada loop VAB-nya 0. Itu ketentuannya. Pada loop VAB-nya 0. Kok bisa 0 ya? Ya, 1 plus 1 minus kan? Jadi pada loop itu VAB-nya 0. VAB-nya 0 berarti sebenarnya kita bisa main dari set persamaan ini kan. Ini bernilai 0 kan? Kita bisa dapati semua nilai yang lain. Itu cuma seperti itu. Jadi set persamaannya masih tetap sama, tapi kita cuma tinggal ini bernilai 0. VAB-nya 0 untuk loop. Ini sigma IR minus sigma E epsilon sama dengan 0 untuk loop. Untuk loop pakai yang ini. Jadi kalau ketemu kasus yang loop harus pakai ini. Jangan VAB yang ada nilainya, tapi VAB-nya 0. Ya. Baik. Oke, kita lihat selanjutnya di sini. Tentukan arus yang mengalir. Tentukan arus yang mengalir pada rangkaian berikut. Tentukan arus yang mengalir pada rangkaian berikut. Jadi epsilon 1 5 volt, R1 200 ohm, R2 300 ohm, epsilon 2 7 volt. Arus yang mengalir di sini berapa? Ini. Nah, kalau yang kasus tadi udah dikasih ke kita arah arusnya, ya kan? Misalkan di gambar ini dikasih arah arus. Ini. Kalau untuk kasus loop, untuk contoh ini dikasih arah arus seperti ini. Tapi apakah benar dia demikian? Nah, strategi untuk kerja kasus yang di loop, jadi strategi untuk kerja kasus yang loop yaitu yang pertama di sini kita bisa menganggap arah arus sembarang dalam loop. Jadi bikin tebakan. Jadi tolong ingat itu kita bikin tebakan awal arah arus. Jika setelah dilakukan perhitungan diperoleh arus bernilai positif, maka arah arus tebakan kita itu benar.
Tapi kalau setelah kita hitung arusnya bernilai negatif, maka arah arus yang dipilih itu berlawanan. Jadi arusnya bukan, misalnya kita tentukan di awal putar kanan. Pas kita ngitung dapatnya harusnya nilainya negatif. Oh, berarti salah. Harusnya dia putar kiri. Tapi nilainya kita pakai. Nilainya benar. Tinggal balik arah arus. Jadi misalnya kita tebak dia putar kanan, hasil hitung negatif, oh salah, berarti dia harusnya putar kiri. Tapi nilai sekian ampernya itu benar. Nilainya diambil itu benar, tapi tinggal arah arusnya yang kita balik. Loh, kenapa harus main kayak gitu? Kenapa harus tentukan arah arus di awal? Nah, berhubungan dengan yang tadi. Ini epsilon ini, dia mau bernilai positif atau negatif, ya kan kita harus tahu arah arusnya. Ya kan? Tadi kan di sini ketentuan epsilon ini kan, ketentuan epsilon ini sebenarnya dia kan berkaitan juga dengan arah arus. Jadi perhatikan, misalnya kayak gini. Jadi kan ini positif, negatif. Arah arus dari sini ke sini. Jadi kan kalau arah arus dari A ke B, berarti ini kan kelihatan kalau arusnya itu masuk ke positif. Dan yang di sini arusnya itu masuk ke yang negatif. Ya, bisa kebayang? Saya ulangi. Ini kan di kerjaan yang di contoh 2 tadi, kita pertama harus tentukan epsilon 1 dan epsilon 2 ini positif atau negatif. Untuk epsilon 1 atau juga epsilon 2 positif atau negatif. Dan dia benar-benar ditentukan dari tadi, ketentuan tadi, yaitu kalau positif menghadap A, nilainya apa? Negatif. Kalau negatif menghadap A, nilainya apa? Positif. Itu ceritanya tuh seperti itu. Tapi kalau udah jadi loop, kita nggak bisa bilang menghadap A atau tidak, mana yang menghadap A, positif atau negatif. Tapi kita bisa lihat yaitu dengan arah arusnya yang kita tebak di awal. Kan kalau di sini kan dari A ke B. Ini dari kiri ke kanan nih, dari A ke B. Kalau posisi seperti ini berarti dia dari A ke B, berarti dia kan masuk ketemu yang positif dulu nih. Oh, berarti kalau ketemu yang positif, berarti dia negatif. Terus masuk ketemu yang negatif duluan, berarti dia positif. Untuk loop main kayak gitu. Coba kita lihat, buktikan. Coba kita lihat di sini. Mainnya kayak gimana? Nah, ini nih. Epsilon 1 yang di sini kasih 5 volt, di sini 7 volt. Dicek mana ini apakah positif atau negatif, ini apakah positif atau negatif. Cek. Tebakan awalnya bikin arah arusnya gini. Oh, berarti kalau arah arusnya putar kanan, ini arah arusnya seperti ini. Berarti ini mau cek ini, lihat arus datang ke dirinya. Arus datang ke sini, ketemunya negatif duluan kan? Berarti dia positif. Terus arus mau masuk ke sini, ketemu yang positif duluan kan? Berarti dia negatif. Jadi ini untuk loop agak sedikit beda, dia nggak bisa pakai bahasa yang di 2 ini. Dia nggak bisa pakai bahasa yang ini karena kita nggak bisa lihat menghadap mana. Tapi kita ambil artinya yaitu dengan arah arus seperti ini. Di sini dia masuk ketemu apa duluan? Ketemu positif berarti ini negatif. Kalau ketemu negatif duluan berarti dia positif. Itu ya. Itu yang dilakukan di contoh kita yang di loop. Oke, untuk contoh ini tebakan dibikin putar kanan. Ambil arah arusnya putar kanan. Nah, ketika ambil arah arus putar kanan, maka ini bisa ditentukan bahwa oh ini karena dia mengalir seperti ini, putar kanan arusnya. Jadi masuk dari sini, masuk ke sini, ketemu positif negatif. Berarti oh ini plus 5 volt. Dari sini masuk ke sini ketemu dari sini masuk ke sini ketemu negatif, iya. Ini plus 5 volt. Dari sini masuk ke sini ketemu positif duluan, berarti dia minus 7 volt. Ini tolong koreksi ya, ini minus 7 bukan minus 5. Ini minus 7 volt. Ini ya. Minus 7 volt. Nah, selanjutnya tinggal terapkan yang ini. Kan tanya arus. Jadi tinggal pakai ini. IR1 tambah IR2 dikurangi dengan jumlahan dua-dua ini.
dengan ketentuan yang epsilon 1 plus 5, yang epsilon 2 minus 7. Masukkan nilainya. Ini. Masukkan I kali 200 tambah I kali 300 dikurangi 5. Kan harusnya 5 tambah 7, tapi 7 kan minus. Jadi 5 tambah minus 7 berarti 5 kurang 7. Gitu ya. Oke. Jadi ini kan minus 2, minus 2 jadi plus 2. 200i tambah 300i 500i. Jadi 500i plus 2 sama dengan 0. Maka ini kan 500i sama dengan minus 2. Berarti I sama dengan minus 2 per 500. Minus 0,04 ampere. Nah, hasil hitungan kita arusnya negatif. Berarti apa? Salah. Tebakan arah arus kita ini salah. Dia harusnya nggak gini, tapi dia putar kiri. Tebakan arah arus kita itu salah, jadi dia harus putar kiri. Tapi nilai ini kita ambil. Arusnya benar 0,04 ampere, tapi arahnya salah. Arahnya salah. Nah, ini bisa teman-teman buktikan kalau teman-teman ukur pakai multimeter. Kalau teman-teman ukur pakai multimeter kan kita balik probnya kan, kita balik prob positif negatifnya kan, hasil yang muncul ke kita berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Jadi kita main prob di multimeter itu balik itu, ini memang kita nggak ada eksperimen, tapi mungkin bagi teman-teman yang di SMA-nya dari SMK, atau ya mungkin boleh lihat di internet saja lah untuk yang contoh yang pakai multimeter untuk ukur misalnya tegangan, arus atau hambatan. Jadi misalkan untuk ukur yang arus, ya kalau kita balik probnya, ujung-ujung probnya kita balik, ya kita akan dapati tandanya ya dari minus kemudian plus. Jadi ini makanya di teori mengajarkan atau mengizinkan kita seperti itu. Jadi nilainya benar 0,04 ampere, tapi arahnya kebalik. Arah yang tebakan kita di awal tadi salah. Nih, karena diperoleh arus berharga negatif, maka arah arus dalam rangkaian berlawanan dengan anak panah yang digambar tadi, berlawanan dengan tebakan awal. Jadi arus mengalir berlawanan dengan jarum jam, dan besarnya yang tadi 0,04 ampere. 0,04 ampere. Baik ya. Oke, kira-kira demikian untuk pembahasan pengantar rangkaian listrik ini.